Ada hari-hari ketika hidup terasa begitu berat, bukan karena satu masalah besar, tetapi karena terlalu banyak hal kecil yang menumpuk di dada tanpa sempat kita lepaskan. Kamu bangun pagi dengan tubuh yang bergerak, namun jiwa terasa tertinggal. Kamu tetap menjalani hari, tetap tersenyum seperlunya, tetap melakukan apa yang harus dilakukan, namun di dalam hati ada lelah yang tidak tahu harus diceritakan ke siapa. Dan mungkin yang paling melelahkan bukan masalah itu sendiri, melainkan perasaan seolah kamu harus kuat sendirian. Jika saat ini kamu mendengarkan ini dalam keadaan diam, mungkin di malam hari, atau di sela kesibukan yang membuatmu lupa bernapas pelan, izinkan aku mengatakan satu hal yang penting. Kamu tidak lemah karena merasa lelah. Kamu tidak gagal hanya karena hatimu terasa berat. Dan kamu tidak sendirian, meski dunia membuatmu merasa seperti itu. Ada banyak orang yang terlihat baik-baik saja di luar, namun diam-diam berjuang dengan pikirannya sendiri. Ada banyak jiwa yang tersenyum di siang hari lalu menangis dalam sunyi di malam hari. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Hidup memang tidak selalu adil. Terkadang kamu sudah berusaha sebaik mungkin namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kamu sudah bersabar, sudah mengalah, sudah bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Namun rasa sesak itu tetap datang tanpa permisi. Dan di titik itu kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa seberat ini? Kenapa aku harus melewati semua ini? Apakah ada yang benar-benar mengerti perasaanku? Video ini bukan untuk menghakimimu. Bukan untuk menyuruhmu kuat dengan cara yang menyakitkan. Dan bukan untuk mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja secara instan. Video ini adalah ruang untuk berhenti sejenak, ruang untuk bernapas lebih dalam, ruang untuk diingatkan bahwa perasaanmu valid, lukamu nyata, dan keberadaanmu berarti. Jika hari ini kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, biarkan kata-kata ini menemanimu. Tidak untuk menghapus rasa sakitmu, tetapi untuk berjalan bersamamu melewatinya. Karena terkadang, yang paling kita butuhkan bukan solusi melainkan seseorang atau sesuatu yang berkata dengan lembut, "Aku melihatmu, aku mengerti lelahmu, dan kamu tidak harus menghadapi ini sendirian." Dan dari titik inilah, kita akan melanjutkan perjalanan ini bersama, pelan-pelan, tanpa paksaan, tanpa topeng, dengan kejujuran pada diri sendiri. Tarik napasmu perlahan. Kamu aman di sini, dan kisahmu belum berakhir. Ada satu hal yang jarang kita akui dengan jujur, bahwa hidup terasa berat bukan karena kita lemah, melainkan karena terlalu lama kita memikul semuanya sendiri. Kita diajari sejak kecil untuk kuat, untuk tidak mengeluh, untuk terus berjalan meski hati terluka. Namun tidak ada yang benar-benar mengajarkan bagaimana cara berhenti tanpa merasa bersalah. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika itu datang, kamu akan menghadapinya dengan akal yang sama yang kamu gunakan hari ini." Namun ketika pikiran kita sudah kelelahan, akal pun terasa tumpul. Yang tersisa hanyalah rasa cemas tentang hari esok, penyesalan tentang masa lalu, dan tekanan untuk tetap terlihat baik-baik saja di masa kini. Di titik inilah hidup mulai terasa berat. Bukan karena beban itu terlalu besar, tetapi karena hatimu tidak diberi ruang untuk beristirahat. Banyak orang tersenyum bukan karena bahagia, melainkan karena sudah terbiasa menahan luka. Banyak yang terlihat tenang bukan karena damai, tetapi karena lelah menjelaskan perasaannya. Epictetus berkata dengan jujur, bukan peristiwa yang menyakitimu, melainkan penilaianmu tentang peristiwa itu. Namun kalimat ini bukan berarti rasa sakitmu tidak nyata. Ia hanya mengingatkan bahwa penderitaan seringkali bertambah. Ketika kita melawan kenyataan, ketika kita menuntut hidup berjalan sesuai keinginan kita, padahal hidup berjalan dengan caranya sendiri. Ketika kamu merasa sendirian, seringkali itu bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, melainkan karena tidak ada yang benar-benar mendengarkan, tanpa ingin menghakimi atau memperbaiki. Dan di saat seperti itu kamu mulai memendam semuanya di dalam, menjadi kuat di luar namun rapuh di dalam. Menjadi sibuk agar tidak sempat merasakan, menjadi diam agar tidak merepotkan siapapun. Seneca pernah mengingatkan, tidak ada yang lebih berat daripada pikiran yang tidak pernah beristirahat.
Maka wajar jika suatu hari tubuhmu masih bergerak, namun jiwamu meminta berhenti. Bagian ini bukan tentang mencari siapa yang salah, bukan tentang menyalahkan hidup orang lain atau dirimu sendiri. Ini adalah tentang kesadaran bahwa rasa berat itu adalah sinyal bukan musuh. Sinyal bahwa ada batas yang telah lama kamu lewati, sinyal bahwa hatimu membutuhkan kejujuran, sinyal bahwa kekuatan sejati bukan selalu tentang bertahan, tetapi tentang berani mengakui, aku lelah. Dan dari pengakuan sederhana itulah, perjalanan penyembuhan yang sesungguhnya perlahan bisa dimulai. Ada kesepian yang tidak datang karena sendirian, melainkan karena terlalu lama tidak dipahami. Kamu bisa berada di tengah keramaian, di ruang keluarga, di tempat kerja, bahkan di antara orang-orang yang mencintaimu, namun tetap merasa kosong. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena tidak ada ruang aman untuk menunjukkan dirimu yang rapuh. Di zaman ini, kesepian memiliki wajah baru, ia tersembunyi di balik layar ponsel. Di balik obrolan singkat yang cepat berlalu, di balik senyum yang diunggah agar terlihat baik-baik saja. Kita hidup di dunia yang gemar membandingkan. Perjalanan hidupmu disandingkan dengan pencapaian orang lain. Proses panjangmu dibandingkan dengan hasil instan. Luka batinmu dibandingkan dengan versi bahagia orang lain yang hanya ditampilkan sebagian. Tanpa sadar kamu mulai bertanya, ada yang salah denganku? Kenapa hidupku terasa lebih berat? Kenapa aku belum sampai ke sana? Padahal Marcus Aurelius telah mengingatkan, setiap orang hidup sesuai dengan kemampuan batinnya masing-masing. Namun pikiran yang lelah sulit menerima kebenaran ini. Ia terus mengukur nilai diri dari luar, dari pengakuan, dari pencapaian, dari validasi. Dan ketika validasi itu tidak datang, kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu merasa tertinggal, merasa tidak cukup, merasa gagal meski sebenarnya kamu hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Di titik ini, luka batin mulai terbentuk. Bukan luka karena kejadian besar, melainkan luka kecil yang berulang, diabaikan, dibandingkan, diremehkan, atau dipaksa kuat ketika ingin bersandar. Seneca menulis, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Namun imajinasi ini bukan sekadar khayalan. Ia tumbuh dari pengalaman nyata yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Kesepian batin membuatmu belajar satu hal yang keliru, bahwa kebutuhanmu tidak penting, bahwa perasaanmu harus disimpan, bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Akibatnya, kamu menjadi sangat mandiri namun juga sangat sendirian, kuat tapi kosong, tahan banting tapi mati rasa. Dan yang paling melelahkan dari semua itu adalah berpura-pura tidak apa-apa, padahal jiwamu sedang berteriak minta diperhatikan. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin damai, berhentilah berharap dunia memperlakukanmu sesuai dengan keinginanmu. Bukan berarti kamu berhenti berharap sama sekali, melainkan kamu berhenti menggantungkan nilai dirimu pada bagaimana orang lain melihatmu. Karena ketika kamu terus mencari makna hidup di luar dirimu, kamu akan selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal, dan selalu merasa sendirian. Bagian ini mengajakmu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah tetapi untuk mendengar apa yang selama ini kamu abaikan. Rasa sepi itu bukan bukti bahwa kamu tidak layak dicintai. Ia adalah undangan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Untuk berdamai dengan proses, untuk mengakui bahwa kamu manusia, bukan mesin yang harus terus kuat tanpa henti. Dan dari kesadaran inilah perlahan kita akan belajar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian bahkan saat dunia terasa menjauh. Jika hari ini hidup terasa berat, ingatlah satu hal yang sering kita lupakan. Beban itu tidak selalu datang karena kita lemah, tetapi karena kita telah terlalu lama bertahan sendirian. Kamu tidak perlu menjadi kuat setiap waktu. Kamu tidak perlu selalu mengerti arah hidup hari ini juga. Kadang cukup bertahan dengan jujur, mengakui lelah, mengizinkan diri bernafas, dan berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membatu, ia mengajarkan kita untuk sadar. Sadar akan batas diri, sadar akan peran kita sebagai manusia di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Dan dari kesadaran itu, lahir ketenangan yang tidak berisik.
Kekuatan yang tidak perlu diumumkan, keteguhan yang tumbuh pelan namun berakar dalam. Jika kamu sampai di bagian akhir ini, mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang mencari pegangan, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak jiwa lain sedang belajar bertahan, dengan caranya masing-masing diam-diam, jujur, dan penuh keberanian. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama, belajar tenang di tengah dunia yang bising, belajar kuat tanpa kehilangan kemanusiaan, silakan subscribe dan temukan video lain di channel ini.